Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, di bab sejarah perkembangan Islam di dunia, kita akan membahas perkembangan Islam di Asia. Berikut ini. Sebelum masuk materi, kita perkenalan dulu yuk. Nama anggota. Perkenalkan, nama saya Farisa Nurfaida Amalia dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aura Safaruna dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Zuanit Larasati Suwari dari 12 IPS 2, nomor absen 33. Perkembangan Islam di Asia. Agama Islam berkembang di Asia sejak awal kelahirannya. Namun, perkembangan yang signifikan terjadi setelah beberapa abad kemudian. Masuk dan berkembangnya Islam di negara-negara Asia melalui beberapa cara antara lain. Yang pertama, saluran perdagangan. Masuknya Islam ke negara-negara Asia dimulai pada abad ke-7 hingga ke-16 melalui perdagangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Muslim seperti Arab, Persia, dan India, di mana sebagian besar wilayah di Asia merupakan wilayah-wilayah yang dilalui oleh lalu lintas perdagangan. Yang kedua, saluran perkawinan. Para pedagang Muslim dari segi perekonomian dipandang memiliki status sosial yang lebih baik daripada kalangan pribumi, sehingga penduduk pribumi yang kebanyakan berasal dari golongan bangsawan tertarik dan bersedia menikahi para pedagang Muslim yang menetap sementara untuk berdagang. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menikah dengan masyarakat pribumi dan menetap di kawasan-kawasan di Asia. Lalu yang ketiga, saluran tasawuf. Sebelum masuknya Islam, masyarakat Asia, terutama Indonesia, masih banyak yang menganut sistem kepercayaan animisme, dinamisme, agama Hindu dan Buddha yang sebagian besar melebur ke dalam adat istiadat, kebudayaan dan tradisi. Hal ini mempermudah para pengajar tasawuf atau sufi yang mengajarkan tentang teosofi sehingga ajaran Islam dapat dengan mudah diterima dan berkembang di negara-negara Asia. Yang keempat, saluran pendidikan. Masuk dan berkembangnya Islam dilakukan melalui jalur pendidikan. Masyarakat di kawasan Asia yang pada saat itu mengalami banyak kesulitan untuk memperoleh pendidikan karena adanya praktik-praktik imperialisme dan kolonialisme dari negara-negara Eropa membuat Islam melalui jalur pendidikan mudah diterima oleh masyarakat Asia. Yang kelima, saluran kesenian. Kesenian digunakan para ulama untuk menyebarkan agama Islam melalui nyanyian, tulisan, dan seni pahat. Yang keenam, saluran politik. Salah satu saluran yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam adalah pengaruh politik yang disebabkan karena pernikahan para pedagang Muslim atau ulama yang menikah dengan putri-putri bangsawan. Di antara negara-negara Asia yang berkembang Islamnya cukup baik selain di wilayah Timur Tengah adalah sebagai berikut. Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand diperkirakan pada abad ke-10 Masehi yang dibawa oleh para saudagar Arab dan India.
Dalam perkembangannya, para saudagar Arab itu kemudian menyatu dengan masyarakat lokal dan mengadakan perkawinan campuran, sehingga dakwah Islam semakin berkembang. Berkat perjuangan mereka itulah agama Islam masih tetap berkembang di Thailand. Filipina. Agama Islam masuk ke Filipina sekitar abad ke-6 Masehi dan ke-7 Masehi. Dibawa langsung oleh para saudagar dari Hadramaut melalui jalur Hindia dan Samudra Hindia. Mubalik yang datang ke Kepulauan Mindanao itu bernama Syekh Syarif Kebungsuan dari Mekah. Sedangkan Mubalik yang datang ke Kepulauan Sulu, Filipina adalah Syed Abdul Aziz dari Jeddah. Syed Abdul Aziz lah yang dapat mengislamkan Raja Malaka pertama yang kemudian berganti nama menjadi Malikus Saleh. Berkat perjuangan para mubalik itulah agama Islam di Filipina terus berkembang sampai saat ini. Jepang. Agama Islam baru masuk ke negara Jepang setelah pecahnya Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu, Jepang berperang melawan Rusia. Banyak penduduk Rusia yang mengungsi ke Jepang. Salah satunya seorang ilmuwan bernama Abdul Rashid Ibrahim yang merupakan teman karib Jenderal Akashi, Panglima Perang Jepang di Rusia. Setelah di Jepang, Abdul Rashid melaksanakan dakwah Islam di kalangan masyarakat negeri itu dan berhasil mengislamkan Konaru dan Yamaoka. Perkembangan berikutnya, Islam semakin mendapat tempat di masyarakat Jepang. Korea. Agama Islam masuk ke Korea pada tahun 1955 yang dibawa oleh Abdurrahman dan Jubair Kochi. Orang Korea yang pertama kali masuk Islam adalah Umar Kim Jin-kyu, Haji Muhammad Yon, dan Haji Sabil Shu. Pada tahun 1959, mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Setelah bertemu dengan jutaan umat Islam dari berbagai negara, mereka segera melakukan dakwah di negaranya. Berkat perjuangan mereka, agama Islam dapat berkembang dengan pesat di Korea. Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia mulai terjadi pada abad ke-7 Masehi. Pada saat itu, agama Islam dikenalkan pada pedagang Arab yang berdagang di Indonesia. Proses penyebaran Islam, Islamisasi, melalui sarana perdagangan merupakan penyebaran Islam yang terjadi pada tahap awal. Selain berdagang, mereka menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk pribumi, bahkan dalam perkembangannya terbangun kerajaan baru yang bercorak Islam, seperti kerajaan Peurukla, Samudra Pasai, Demak, Aceh, dan Banten. Kerajaan-kerajaan tersebut mendorong berdirinya lembaga pendidikan berbasis Islam, seperti pesantren. Berdasarkan sumber sejarah, beberapa kerajaan Islam juga pernah menaklukkan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kemenangan kerajaan Islam tersebut pada akhirnya mendorong penduduk di wilayah taklukan beralih memeluk agama Islam. Cina. Agama Islam masuk ke Cina pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Mubalik pertama yang diutus ke negeri itu ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu, banyak saudagar Arab yang keluar masuk Cina sambil berdakwah. Masyarakat Cina pada umumnya menerima kedatangan agama Islam dan banyak di antara mereka yang tertarik menjadi Muslim. Keagungan ajaran Islam yang dipraktikkan dan diajarkan oleh para mubalik membuat masyarakat Cina kagum dan menyebutnya dengan Hui Hui Cheu atau Xing Qing Cheu yang artinya agama yang suci. Tempat yang pertama kali menerima dakwah Islam ialah Kanton, salah satu kota terbesar di Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas pertama kali berdakwah di kota itu. Selain melalui jalur dakwah, agama Islam juga dapat berkembang melalui jalur perkawinan.
Kamboja. Islam tiba di Kamboja pada abad ke-10 hingga abad ke-11. Sebagian besar etnis Cham memeluk Islam pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Menjelang jatuhnya kerajaan Champa, mereka pergi ke daerah lain yaitu Malaysia, Indonesia, dan Tiongkok. Namun terdapat juga etnis Cham di Kamboja dan mereka adalah Muslim. Etnis Cham juga memegang peranan penting dalam penyebaran Islam di Kamboja. Mereka mempunyai hubungan yang turun-temurun dengan Raja Kamboja. Mereka juga bergabung dengan etnis Muslim Melayu yang telah tiba di Kamboja pada abad ke-13. Sebelum terjadinya Khmer Merah, komunitas Muslim di Kamboja kebanyakan terdiri dari orang Cham yang berasal dari kerajaan Champa yang berlokasi di Vietnam yang runtuh pada tahun 1740. Kaum Cham merupakan orang asli Asia yang dimualafkan oleh perajin dari Timur Tengah dan India. Mereka berimigrasi dalam jumlah besar ke Kamboja pada abad ke-15. Selain mereka terdapat juga etnis Melayu dan Muslim Malaysia yang datang ke negara tersebut pada abad yang sama. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.